Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo John, jumpa lagi di channel Deanoreksia. Sekarang Mimin mau bahas alur cerita novel dan komiknya. Tales of Demons and Gods, TODAG, atau Yao Senji. Sinopsis. Nili dibunuh oleh Kaisar Sage dan terlahir kembali sebagai dirinya sendiri yang berusia 13 tahun. Dia diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Dalam kesempatan ini Nili bisa mengubah segalanya dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya dan kota yang dicintainya. Nili akan sekali lagi bertarung dengan Kaisar Sage untuk membalas kematiannya dan orang-orang yang dicintainya. Dengan pengalaman dari 100 tahun kehidupan yang ia alami di kehidupan sebelumnya. Ia memulai segalanya dari awal yang baru, meskipun ia mulai sebagai yang terlemah. Ia secara bertahap menjadi kuat, dan belajar teknik kultivasi terkuat, menggunakan roh iblis terkuat, ia akan menjadi yang terkuat. Permusuhan yang terjadi di masa lalu akan diselesaikan dalam kehidupan yang sekarang. Nili berkata, karena aku kembali, maka dalam masa hidup ini, aku akan menjadi raja para dewa yang mendominasi segalanya. Biarkan segala sesuatu yang lain gemetar di bawah kakiku. Oke John, kita lanjut bab 1 ya. Terlahir kembali. Pada suatu hari di daerah pegunungan Saint Ancestral yang luas, cahaya mentari bersinar melalui celah di antara pegunungan ke ngarai yang dalam. Di lereng bukit di samping lembah, ada sebagian salju masih tersisa. Meskipun saat ini sudah awal musim panas, salju belum juga mencair. Raungan hewan buas masih sering terdengar. Di permukaan lembah, ada sebuah kota yang megah. Dunia di luar pegunungan Saint Ancestral masih dihuni oleh hewan buas. Para manusia yang tinggal di pegunungan belum terhubung dengan dunia luar selama ratusan tahun. Pada periode emas umat manusia, mereka memiliki ribuan pejuang berperingkat legenda dan spiritualis iblis. Mereka juga mendirikan banyak kerajaan yang tersebar di benua yang luas. Tetapi kerajaan itu kini telah musnah. Karena letaknya yang tersembunyi secara geografis, cukup terpelihara dengan baik sejak zaman kegelapan. Mereka sering menghadapi serangan dari hewan buas Snowwind yang kuat di pegunungan Saint Ancestral, namun, setelah melalui banyak konflik yang berkepanjangan, kota itu tetap dibangun kembali terus-menerus. Dinding benteng kota ini menjadi monumen yang kokoh. Kota ini disebut Kota Glory, dan merupakan simbol harapan bagi umat manusia. Sekolah Anggrek Suci, di kelas para petarung pemula. Kurang lebih ada 30 siswa sedang duduk dan menunggu sambil menyimak seorang guru yang sedang mengajar. Para siswa ini adalah kelompok petarung pemula. Mereka adalah siswa sekolah Anggrek Suci di Kota Glory. Guru baru itu bernama Sensiu, dia salah satu dari spiritualis iblis peringkat perak bintang 3 dari klan suci. Perhatian para siswa pun tertuju pada guru tersebut. Dia memiliki sosok yang tinggi, guru tersebut mengenakan gaun berwarna ungu dan memakai riasan indah yang membuatnya terlihat cantik dan anggun. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Klan Suci merupakan salah satu dari 3 klan besar di Kota Glory. Karena dia adalah keturunan bangsawan, dan spiritualis iblis peringkat perak bintang 3, wajar saja dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Sebagai spiritualis iblis peringkat perak bintang 3, dia biasanya tidak datang ke sini untuk mengajar. Dia hanya setuju karena keponakannya ada di kelas ini. Petarung dan spiritualis iblis memiliki 5 peringkat yang berbeda, yaitu peringkat perunggu, perak, emas hitam, dan legenda. Setiap peringkat kemudian dibagi menjadi 5 level, dari bintang 1 hingga bintang 5. Seorang spiritualis iblis, levelnya berada di atas petarung. Seorang spiritualis iblis dapat membentuk ranah jiwa di dalam dantian mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan iblis yang ditangkap ke dalam ranah jiwa mereka dan kemudian akan bergabung dengan iblis tersebut dalam pertempuran. Hal ini memungkinkan seorang spiritualis iblis memiliki kekuatan yang tak tertandingi, yang jauh di atas kekuatan yang bisa disaingi oleh seorang petarung.
Sen Xiu mengangkat dagunya dan berbicara dengan arogan. Dia berkata, "Sama seperti saya, iblis saya adalah rubah api merah." Setelah itu wajah dan tangan Sen Xiu mengalami perubahan drastis. Bentuk wajahnya menjadi lebih lancip, gigi dan kukunya juga menjadi lebih runcing. Akhirnya, ekor merah muncul dari pinggulnya. Setelah bergabung dengan iblis, aku bisa mengontrol kekuatan rubah ini serta mendapatkan kemampuannya yang bertipe api. Di antara para hewan iblis, rubah api merah adalah binatang peringkat emas. Artinya level tertinggi yang bisa kucapai adalah Demon Spiritualis peringkat emas. Tentu saja, setelah menjadi spiritualis iblis peringkat emas, aku dapat menggantinya dengan iblis yang lebih kuat. Ketika sampai pada kultivasinya, kebanggaan di wajah Sen Xiu menjadi-jadi. Kata Sen Xiu menyebabkan sekelompok siswa takjub. Spiritualis iblis peringkat emas adalah eksistensi di luar jangkauan sebagian besar dari mereka. Sen Xiu melanjutkan pencerahannya di depan kelas. Nili yang duduk di barisan belakang, mendadak pikirannya kesurupan dan jiwanya melayang. Setelah beberapa saat, Nili perlahan membuka matanya. Dia hanya bisa bingung dengan penglihatan yang ada di depannya. Nili diam bertanya pada dirinya sendiri. Di mana aku? Dia sungguh terkejut ketika menyadari bahwa dirinya telah kembali menjadi Nili kecil. Sen Xiu yang berada di depan kelas masih berbicara tanpa henti. Nili lalu ingat dengan jelas bahwa saat ini adalah tahun di saat dia masuk bergabung dengan sekolah anggrek suci. Guru yang mengajar adalah spiritualis iblis peringkat perak bintang 3 dan sangat arogan. Karena guru itulah, maka Nili tidak mau belajar cukup lama. Nili sangat terkejut. Apa aku benar terlahir kembali? Dia ingat saat terakhirnya dikepung dan digempur oleh Kaisar Sage beserta 6 binatang peringkat dewa hingga mati dalam pertempuran itu. Tampaknya, jiwanya bereinkarnasi kembali ke masa ketika dia berusia 13 tahun. Kemudian Nili melirik ke samping, dan melihat wajah yang familiar. Lu Piao dan Du Ze. Saudara ini yang telah berbagi hidup dan mati dengannya masih hidup, kecuali penampilan mereka sangat tidak dewasa. Lalu, Nili menoleh ke arah kiri. Beberapa meter darinya, wajah cantik tanpa cacat muncul di penglihatannya. Namanya Ye Ziyun. Meski penampilannya baru berusia pukul 13-14 tahun, dia sudah terlihat ramping dan anggun dengan rambut berwarna ungu yang tergerai hingga ke pinggangnya. Dia memiliki alis melengkung, dan aura cerdas terlihat di matanya. Setiap kali dia tersenyum, dia akan memiliki lesung pipit yang dalam. Meskipun dia terlihat sedikit kekanak-kanakan, Nili tahu bahwa, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan sangat cantik dan mempesona. Dia mengenakan gaun sutra putih yang memberinya semacam keanggunan yang tak terkatakan. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili sudah naksir padanya sejak ia masih remaja. Dia tidak mati. Nili sangat bersemangat sampai dia hampir tersedak. Aku benar kembali ke masa lalu, apakah ini nyata? Bukan mimpi. Nili bertanya pada dirinya sendiri saat dia mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit yang jelas memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Kitab roh iblis duniawi. Itu pasti karena kitab roh iblis duniawi. Nili menundukkan kepalanya dan segera mencarinya, tetapi tidak dapat menemukan kitab roh iblis duniawi. Nili tidak percaya bahwa reinkarnasi yang dialaminya sekarang, fenomena misterius yang terjadi padanya, tidak ada sangkut paut dengan kitab roh iblis duniawi yang misterius. Pencipta kitab roh iblis duniawi itu tidak diketahui. Ini adalah buku yang sangat misterius yang selalu disimpan Nili bersamanya. Dia ingat dengan jelas, ketika dia melawan Kaisar Sage dan 6 binatang peringkat dewa, bahwa darahnya telah melumuri buku itu secara menyeluruh. Pasti kitab roh iblis duniawi yang membawanya kembali ke saat dia baru berusia 13 tahun. Setelah memandangi semua wajah familiar ini, ingatan Nili melayang jauh. Dia ingat ketika kota Glory berada di bawah serangan jutaan hewan buas Snowwind. Penjaga kota Glory,
Lord Yemo, yang merupakan spiritualis iblis peringkat legenda pun ikut tewas dalam pertempuran itu. Mayatnya terbujur di antara ratusan ribu orang. Hanya beberapa ribu dari penduduk kota Glory yang selamat dan melarikan diri ke padang pasir di sebelah timur pegunungan Set Ancestral. Selama pelarian, satu demi satu dari mereka yang selamat tewas di padang pasir. Suatu hari, mereka dikepung oleh binatang buas di padang pasir. Malamnya, Nili dan Ye Ziyun mencari kenyamanan jiwa masing-masing. Malam itu, Nili akhirnya memeluk sang dewi di dalam hatinya dengan tangannya. Di bawah temaram langit malam, sinar bulan yang keperakan samar karena terselubung kabut. Tubuh indah Ye Ziyun, dengan kulit sebening kristal yang tampak seolah-olah dia dibentuk dari patung batu giok. Jika bukan karena kehancuran kota Glory dan pelarian yang mengerikan itu, dia tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari Ye Ziyun. Nili memiliki bakat yang sangat rendah dan berasal dari klan yang menurun. Setelah malam itu, mereka disergap kawanan hewan buas lain. Dan demi melindungi dirinya, akhirnya Ye Ziyun tewas di ujung tanduk salah satu binatang itu. Nili tidak pernah bisa melupakan tragedi itu. Setelah mengalami beberapa serangan yang mengancam nyawa, Nili akhirnya selamat dan berjalan keluar dari gurun tak berujung. Meskipun bakatnya tergolong rendah, namun dengan naluri bertahannya mampu membawa Nili melakukan perjalanan ke seluruh benua ilahi. Dia menemukan banyak orang yang melawan binatang buas. Dia juga menemukan banyak hal misterius, dan tentu saja kitab roh iblis duniawi itu. Jika bukan karena buku itu, Nili tidak akan bisa kembali. Kitab roh iblis duniawi yang misterius itu, benar-benar membawanya kembali ke masa lalu. Dia dibawa kembali ke sebelum kehancuran kota Glory. Sebelum orang tuanya, keluarga dan saudara-saudaranya mati dalam pertempuran. Sebelum kematian Ye Ziyun dalam pelarian bersamanya. Sejak aku kembali, surga telah memberiku kesempatan lagi. Aku tidak akan membiarkan kehancuran kota Glory terjadi lagi, kata Nilai pelan, menggertakkan giginya. Dia dengan tegas membuat keputusannya. Samar dia ingat bahwa dia seharusnya baru saja mendaftar ke institut tahun ini dan dia seharusnya berusia 13 tahun. Nili ingin tertawa bahagia. Aku kembali, betapa menyenangkannya. Kaisar Sage, lain kali kita bertemu lagi, aku akan membantaimu, dan membalaskan hidupku sebelumnya. Jika bukan karena kehancuran kota Glory, dia dan Ye Ziyun akan berasal dari dua dunia yang berbeda. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersama. Ye Ziyun adalah putri dari penguasa kota-kota Glory, belum lagi kakeknya adalah spiritualis iblis peringkat legenda Yemo. Nili berasal dari keluarga yang tidak berdaya dan sedang menurun. Keduanya, di tengah pelarian, membangun perasaan yang mendalam satu sama lain. Ketika Ye Ziyun memasuki sekolah, tidak ada seorang pun di kelas yang tahu identitasnya. Nili baru mengetahui identitasnya nanti. Di dalam kota Glory, ada 3 klan besar. Klan ilahi, klan suci, dan klan angin salju. Mereka mewakili kekuatan tertinggi kota Glory, puncak dari klan bangsawan. Penguasa kota biasanya dipilih dari salah satu dari 3 klan ini. Setelah 3 klan besar ada 7 klan bangsawan dan setelah mereka ada 12 klan aristokrat. Nili berasal dari klan tanda surgawi, yang berada di urutan terakhir dari klan aristokrat. Meskipun mereka memiliki status yang kecil, ada perbedaan status astronomis jika dibandingkan dengan 3 klan besar dan 7 klan bangsawan. Dengan latar belakang Nili ini, ingin bersama Ye Ziyun pasti tidak mungkin. Tapi, dengan ketegasan yang melintas di mata Nili, sejak ia dilahirkan kembali, apakah semua ini masih menjadi masalah? Meskipun fondasinya saat ini buruk, dengan pengetahuan luas dari kehidupan sebelumnya, meningkatkan bakatnya bukanlah hal yang mustahil. Nili, apa yang membuatmu tersenyum? Lu Piao bertanya, terlihat bingung pada Nili. Lu Piao bertanya, apakah Nili gila? Karena dia tertawa sendiri cukup lama sambil menatap Ye Ziyun. Hanya bahagia.
Aku senang melihatmu, saudara yang baik. Nili menyatakan sambil dengan penuh semangat merangkul Lu Piao. Itu adalah kebiasaan dari kehidupan sebelumnya. Setelah dirangkul dengan konyol oleh Nili, Lu Piao bergumam dengan marah. Woi, Nili, siapa saudaramu yang baik, Tuan Gay? Cepat, lepaskan aku. Lu Piao berusaha menepis. Mereka baru saja mulai bersekolah belum lama ini. Mereka baru kenal beberapa hari. Makanya mereka belum cukup dekat untuk sampai ke tingkat keakraban ini. Nili tidak mengendurkan rangkulannya. Dia menatap Lu Piao dengan serius dan tertawa kecil, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, di hatiku. Kamu selalu menjadi saudaraku yang baik. Tentu saja Nili tidak bisa memberitahu Lu Piao tentang petualangan hidup dan mati dari kehidupan sebelumnya. Melihat tatapan Nili, Lu Piao tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Anak aneh. Namun, tidak peduli apa, kata-kata Nili sebelumnya, membuatnya merasa tersentuh. Lu Piao menatap Nilai dan berkata, aku tahu kamu salah satu bangsawan di kota Glory, tapi izinkan aku memperingatkanmu. Jangan punya hasrat pada gadis itu. Identitasnya sangat misterius. Kudengar bahwa ketika dia mendaftar ke sekolah, kepala sekolah secara pribadi yang mengatur asramanya. Nili sedikit menyeringai. Lu Piao masih tidak tahu identitas Ye Ziyun yang sudah dia ketahui. Dia wanitaku. Nili menyatakan seraya menatap gadis cantik berambut panjang itu dari jauh. Hatinya sangat kuat saat memikirkan malam itu. Nili tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Nili tiba-tiba teringat, saat ini dia dan Ye Ziyun masih berusia 13 tahun. Ziyun, kapan kamu akan tumbuh menjadi wanita cantik dan mempesona itu? Aku akan melindungimu dan kita akan tumbuh bersama. Tidak jauh, Ye Ziyun merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Nili. Dia dengan lembut mengerutkan alisnya, dan berpikir bahwa Nili pasti seorang bangsawan yang menyenangkan. Sejak awal kelas, Nili tanpa henti menatapnya. Jika dia berani memprovokasi dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ye Ziyun tidak ingin menggunakan statusnya untuk berteman, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan tunduk pada penghinaan ketika diganggu. Oke, John, akhir bab 1 sampai